dimanapun Bapak Ibu berada. Doa saya kita semua dalam keadaan baik-baik. Kita sedang belajar gereja di Laodikia. Saya ingin mengajak kita kembali membaca Wahyu 3 ayat 17. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Kita belajar bahwa perasaan, pemahaman yang salah Tuhan sangat muak sehingga dia ingin memuntahkan. Karena gereja di Laodikia merasa, hati-hati Bapak Ibu, saya mau ingetin bahwa seringkali perasaan kita ini suka menipu. Tipu itu artinya tidak sesuatu yang benar tapi kelihatan benar. Jadi iblis memakai tipu daya untuk mempengaruhi perasaan kita agar perasaan kita menjadi salah paham, salah sangka kepada kebenaran itu sendiri sehingga kelihatan benar tapi tidak benar. Sehingga kalau kita pelajari kemarin bagaimana Tuhan begitu keras kepada orang-orang Farisi, orang-orang beragama, imam-imam, sampai dia berkata terkutuk. Matius 23 ayat 33, dia menyebut, hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka. Benar-benar membuat hati Tuhan, perasaan Tuhan itu muak. Kenapa? Karena mereka berkata, merasa aku kaya. Kata kaya di sini menggunakan kata ploseus, merasa berlimpah-limpah. Jadi rasa cukupnya bukan di dalam Kristus, tetapi rasa cukupnya ditaruh kepada kekayaan, harta benda. Dia merasa berlimpah-limpah. Dia menganggap bahwa dia memiliki persediaan yang cukup. Dia merasa bahwa semua akan berjalan seperti yang dia pikirkan dan kontrol. Dia berpikir bahwa kekayaan dan uang itulah yang mampu mengkontrol segala-galanya. Jadi kita melihat betapa sombongnya. Makanya terkadang Tuhan berkata orang kaya itu sukar masuk surga. Kenapa? Karena berpikir bahwa Tuhan bisa diatur, bisa disogok. Sehingga kita kehilangan hati nurani yang benar, bahkan akal sehat. Karena sampai kita berpikir bahwa nafas kita ini kita juga mampu beli dan kontrol. Padahal saya sudah lihat banyak orang kelihatan kaya hebat, begitu kena sakit kanker, kekayaannya habis. Ya kasihan penampilannya, gak ada apa-apanya lagi. Mereka tidak menyadari kemurahan Tuhan. Mereka lebih menyadari kekayaan, harta benda. Jadi mereka merasa kaya atau ploseos. Mereka seolah-olah memiliki semuanya dengan memiliki harta lahiriah. Mereka berpikiran bahwa mereka mampu memberi kepada orang lain dan merasa mereka menjadi Tuhan. Ingat, salah satu tipu daya iblis Bapak Ibu adalah kalau kau makan buah pengetahuan baik dan jahat ini, kepada Hawa dia berkata, kau akan jadi seperti Allah. Jadi posisi Allah, posisi Tuhan digantikan dengan posisi kekayaannya. Seperti anak muda yang kaya raya itu, dia tahu, dia berbuat hal-hal rohani, berbicara perkara-perkara rohani. Tetapi ketika dia mau ikut Tuhan, bagus sekali. Dia mau ikut Tuhan, pengen cerita hidup kekal. Dan dia berkata bahwa kemanapun Tuhan pergi, aku mau ikut. Tuhan Yesus berkata, bagus. Karena itu jual semua hartamu dan bagi-bagikan kepada orang miskin. Ternyata hatinya bukan Yesus, bukan Tuhan. Tuhannya adalah Mamon. Sehingga dia gagal mengikut Tuhan. Tidak ada yang bisa menghalangi kita mengikut Tuhan kecuali kecintaan kita kepada dunia ini. Karena itu orang yang mengasihi dunia tidak mungkin dia memiliki kasih Allah di dalam kehidupannya. Gereja di Laodikia ini merasa kaya. Bahkan bukan hanya merasa, sampai mengungkapkan, mendeklarasikan dengan kata-kata, aku kaya dan aku telah memperkaya diriku dan aku nggak kekurangan apa-apa. Saudara bisa bayangin terkadang sikap manusia, sikap orang Kristen begitu kurang ajar sama Tuhan. Nanti kalau udah ada apa-apa, macam mananya kau Tuhan? Di mananya kau Tuhan? Marah dia sama Tuhan. Tanah ngomong sama penjunan. Sudah lihat, menyalahkan Tuhan, betapa kurang ajarnya. Karena itu orang-orang Farisi, orang-orang beragama ini disebut ular beludak. Keras sekali Tuhan bicara. Bahkan dikatakan keturunan ular beludak. Karena itu saya ingin ajak saudara melihat sebuah ayat 1 Timotius 6 ayat 6-12. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar dengan rasa syukur. Jadi
Syukur kita bukan karena kebendaan, kekayaan, tapi syukur kita kepada Tuhan yang memelihara. Karena nafas kita, hidup kita jauh lebih berharga, lebih mahal daripada harta benda di dunia ini. Apa artinya, saudara? Engkau memiliki segala-galanya, tapi besok kau mati dan kau juga nggak bisa bawa kekayaanmu. Paulus bilang, ibadah kalau disertai rasa cukup, dia memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, kita datang telanjang, tidak bawa apa-apa, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Jadi sudah nggak bisa bawa. Ketika saudara mati, mobilmu, rumahmu, uangmu, depositomu, nggak bisa kita bawa keluar. Karena kita waktu masuk ke dalam juga telanjang. Dan kalau kita sekarang ada di dalam dunia memiliki segala-galanya, bukan untuk menjadi kesombongan dan melupakan Tuhan, seperti gereja di Laodikia, Bapak Ibu. Tetapi mereka yang ingin kaya, asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Ayat 17, peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Biarlah kita kaya bukan hanya menurut dunia, tetapi kita kaya dalam segala kelimpahan, kaya dalam perkara-perkara surgawi. Kiranya pagi ini Tuhan memberkati kita semua. Shalom.